Shalom para pemirsa yang berpengharapan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 UNI Indonesia kawasan Barat. Bagaimana kita menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, tujuan, dan juga berpengharapan, padahal kita tahu masa depan kita sulit. Mari kita sama-sama mencari jawabannya dari Kitab Wahyu bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi UNI Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta Denny Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang terakhir dari kuartal 2 tahun 2024 dengan judul Kemenangan Kasih Allah. Sebagai para pemenang, kita sangat-sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari mana saja mereka berada. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan salam-salam dari para pemirsa yang sudah disampaikan di YouTube di bawah video ini. Pendeta Denny Kanajo boleh nanti tanggapi salam dari Bapak Joni Mojundin, Linda Tamba, Benedictus Rumbiak di Wamena, Papua yang mengatakan sangat terberkati, penjelasan yang mudah dimengerti yang sangat sederhana. Berikutnya dari Ferderica Paraisu di Manado mengatakan, pelajaran Sekolah Sabat menguatkan umat Allah pada akhir zaman. Tetap semangat, iman kuat, setia sampai Yesus datang kembali. Berikutnya masih dari Manado, ada Bapak Steven mengatakan, sungguh iman saya dikuatkan. Dari Jemaat Aramo di Nias Selatan, Fau Laya mengatakan, puji Tuhan atas perbincangan pelajaran Sekolah Sabat ke-12 yang sudah tentu memberi penerangan yang sangat jelas akan peristiwa akhir sejarah bumi. Dari Sabah, Malaysia, tetangga kita, ada Alex Solipat, Niketayu yang mengatakan, dengan pertolongan Tuhan yang kami sembah, kami lebih mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan terakhir dari Abraham Ikan Nuhun. Sangat banyak Pendeta Denny, dan ini nama-namanya baru muncul di pelajaran yang lalu. Silakan Pendeta tanggapi, salam dari mereka. Terima kasih atas tanggapan-tanggapan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang sudah ditonton oleh semua para pemirsa. Biarlah melalui pelajaran Sekolah Sabat yang menjadi berkat bagi semua para pemirsa, saya sebagai hamba Tuhan tetap mendoakan supaya kita tetap setia kepada Tuhan, dan yang lebih intinya adalah mari kita semua minta kuasa Roh Kudus untuk dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta sudah mengingatkan kita akan aplikasi dari pelajaran pekan lalu. Seruan nyaring harus terlibat di dalam misi bersama dengan kuasa Roh Kudus. Baik, berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya sampaikan nama-nama yang sudah menjadi langganan dari diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini. Ada Nova Rantu, Noiti Lajanin, Arnita Gamar, Darto Sumpeno, Global Ministry, Bambang Eko, Alex Taintang, Resti Pasaribu, Stanis Daungkil di Kota Marudu, Sabah, Malaysia, Bapak Paulus, akun BG, dan juga dari Bapak Raymond Sakul di Bandung yang mengatakan, saya berulang-ulang menonton, bukan hanya supaya mengerti, tetapi setiap mendengar lagi, selalu mendapatkan kebenaran baru. Haleluya. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan tanggapannya. Puji Tuhan atas respon yang sangat baik, dan kami juga merasa dikuatkan ketika Anda semua terberkati. Itu sebabnya kami selalu menerima masukan di kolom komen, saran, dan juga penjemaat, supaya setiap minggu kami boleh konsisten untuk menyajikan pelajaran ini. Karena terus terang para sahabat dan juga Bapak Ibu yang kami kasihi, banyak kadangkala untuk memproduksi ini terkendala oleh waktu dan juga banyak faktor non teknis lain. Namun untuk kemuliaan Tuhan kami akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa menyajikan ini setiap minggu. Terima kasih atas komennya. Belum mohon bantu share. Tuhan memberkati. Amin. Dan bertepatan ini pelajaran terakhir sebelum kita masuk ke kuartal yang baru. Jadi kami membuka kolom komen untuk saran dan juga kritik. Apa kira-kira yang perlu dipertahankan untuk kuartal depan dan apa yang perlu ditambah supaya interaksi kita dan juga mempelajari firman Tuhan lebih efektif dan juga efisien lagi. Terima kasih, kami tunggu komennya.
Baik, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-13 dengan judul Kemenangan Kasih Allah yang terdapat di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Pendeta Denny boleh buka diskusi kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat butuh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di pelajaran yang terakhir ini dapat menolong kami untuk kami mengerti dan kami pahami, dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap percaya akan janji Tuhan. Berkati semua para pemirsa dan juga kami yang akan mendiskusikan. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Denny. Baiklah para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab. Kita akan banyak dari quote. Begitupun ada juga ayat-ayat lain yang akan mendukung pelajaran kita. Hari Minggu dengan judul Pengharapan di Masa Kesesakan. Daniel 12 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa ada waktu kesesakan di masa yang akan datang. Seperti apa Pendeta Denny maksudnya situasi dan kondisi dari masa kesesakan ini? Terima kasih. Ya, di dalam masa kesesakan ini akan terjadi masa kesesakan yang sangat besar, atau mungkin kesukaran yang belum pernah terjadi. Namun satu harapan yang sangat luar biasa, walaupun masa kesesakan itu akan tiba, yaitu 7 malapetaka yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ke-16, itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak perlu merasa takut dan bimbang, karena kita akan diberikan kekuatan sebagaimana di masa yang lampau, di masa kesesakan yang dialami. Maka hal yang sama pun juga ketika kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun masa kesesakan itu, walaupun masalah besar itu, tantangan itu, pencobaan itu akan kita hadapi dan kita jalani, tapi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan janji yang pasti untuk menolong, untuk kita keluar daripada masa kesesakan tersebut. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta sudah membuka diskusi kita dengan satu pengharapan supaya mindset kita lebih positif dan juga lebih kuat gitu ya untuk membahas hal-hal yang sulit ini. Pertanyaan berikutnya Pendeta Sony Situmorang, apa yang bisa kita lakukan sebagai persiapan untuk memasuki masa kesesakan ini? Apakah kalau di penuntun guru pertanyaan nomor 1 dikatakan banyak orang yang tidak mendiskusikan masa kesesakan karena takut, begitu ya. Jadi mungkin di gereja-gereja hal ini termasuk yang sedikit didiskusikan ataupun diajarkan. Jadi bagaimana pandangan kita dan juga persiapan kita terhadap masa kesesakan? Silakan Pendeta Sony. Ketika bicara mengenai persiapan, maka Ivy akan boleh baca di paragraf kedua. Namun sebelum sampai ke sana, karena judulnya pengharapan di masa kesesakan, maka dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Hope in the time of trouble, ya. Artinya time of trouble ini merupakan satu terminologi yang sangat biasa, yang sangat sering dikatakan di Alkitab. Ada apa dalam time of trouble ini? Tadi Pastor Dedi sudah mengatakan itu merupakan satu hal yang akan menimpa manusia, suatu peristiwa yang jarang terjadi dan bobot beratnya pun jauh lebih berat. Dan singkat, kita akan refer kepada Wahyu pasal 16 ayat 2 dan 21 mengenai masa kesesakan ini, karena di paragraf pertama itu sangat jelas digambarkan 7 malapetaka terakhir. Dan sama seperti di Mesir, kalau saudara lihat di para pemirsa, saya mau para pemirsa coba buka buku Wahyu pasal 16, maka ayat 2, 7 murka Allah tersebut yang menimpa bumi adalah apa? Bisul. Lalu ayat 3, menimpa laut, artinya mematikan setiap makhluk hidup di laut. Ayat keempat, ayat keempat, menimpai sungai atau mata air, artinya hukuman dengan sungai darah.
Ayat yang ke-8, matahari dalam konteks ini menghanguskan manusia. Ayat ke-5, tahta binatang. Ayat ke-12, sungai Efrat. Dan ayat ke-7, kilat hujan es. Inilah atau kebinasaan bagi orang-orang wujud Allah. Saya tidak akan punya banyak waktu untuk terangkan ini, namun inilah yang akan kita hadapi. Lalu apa persiapan kita? Ivy boleh baca paragraf kedua, Ivy. Pada masa kesesakan, umat Allah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang begitu dalam sehingga tidak ada yang dapat mengubahnya. Keinginan mereka yang paling utama adalah untuk menyenangkan Dia dalam segala hal, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, mereka akan menjadi murni seperti Dia yang adalah murni. Tidak ada satupun di dalam hati Kristus yang mau menanggapi tipu daya iblis. Kita juga dapat merefleksikan aspek karakternya. Nah, perhatikan kalimat hubungan pribadi dengan Yesus, kemudian apa? Membutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk memurnikan kita. Lalu yang berikutnya, tidak mau tertipu oleh tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Saudara bisa baca penuntun guru di bagian ketiga, khususnya ketika di bagian ketiga, langit baru bumi baru, di paragraf ke-1, 2, ke-3. Artinya apa? Inilah yang harus kita lakukan, hubungan pribadi dengan Yesus. Kenapa? Karena masa kesesakan merupakan masa yang sangat-sangat luar biasa yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Terima kasih. Terima kasih sekali pendeta sudah menguatkan kita. Dan memang walaupun ini adalah peristiwa sulit yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus, tapi kita tetap harus setia dan juga berpegang pada yang memiliki kendali akan akhir zaman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan saya jadi teringat Wahyu 1 ayat 3 mengatakan orang-orang yang membaca kitab ini adalah orang-orang yang berbahagia. Begitu ya pendeta Dini ya? Karena mereka akan tahu apa yang terjadi di masa depan, oleh karena itu tidak akan takut dalam menghadapinya. Semoga itu yang menjadi pengalaman rohani kita. Baik, terima kasih sekali. Kita lanjut ke hari Senin. Dari pengharapan di masa kesesakan, kita masuk kepada pengharapan akan kedatangan Yesus yang segera. Bagaimana pendeta Denny? Dalam masa sulit, inilah yang harus kita ingat terus. Yesus mau datang, Yesus mau datang. Dan di penuntun guru dikatakan, kenapa kedatangan Yesus yang kedua kali ini harus kita imani sebagai hal yang harafiah, yang akan terjadi, bukan simbol. Karena banyak orang yang percaya kedatangan Tuhan Yesus itu simbol aja gitu, bahwa akan ada perubahan, tapi Yesusnya tidak benar-benar datang. Silakan tanggapannya pendeta Denny. Inilah salah satu janji yang paling spektakuler. Janji yang bukan asal janji ya. Karena kalau hanya sekedar asal janji, maka kita akan kecewa. Kenapa dia berjanji? Kita tahu bahwa dia sudah naik ke sorga. Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, dan pesan itu pesan yang sama juga diberikan kepada kita, bahwa dia pergi ke rumah Bapa. Kalau hanya sekedar pergi ke rumah-rumah aja, ya mungkin kita akan takut, kita akan bimbang, tapi dia pergi ke rumah Bapa. Dia katakan bahwa dia pergi ke rumah Bapa itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu telah selesai, cukup jelas dia bilang, kalau tempat itu selesai, aku akan datang kembali. Dia datang kembali untuk menjemput supaya di tempat di mana dia berada, kita juga berada. Ini satu janji yang saya harapkan kepada kita semua para pemirsa. Walaupun di tengah-tengah kesesakan, tengah masalah, pencobaan, persoalan kehidupan, mungkin terkadang iman kita naik turun dan lain sebagainya, kita harus ingat dan kita percaya akan janji Tuhan. Kenapa? Ingat sekali lagi, dunia bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Kita hanya bagaikan musafir atau orang dagang. Tapi rumah kita di sorga. Dia telah pergi ke sorga untuk menyediakan tempat itu. Dan dia berjanji, dia akan datang kembali. Amin. Janji yang bukan janji main-main, kata pendeta Denny tadi ya. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, walaupun sepertinya kehidupan ini dunia mau runtuh begitu ya, karena ada kesalahan ataupun ketidakberuntungan, tapi firman Tuhan mengatakan ada masa depan, ada yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Terima kasih sekali pendeta Denny. Pendeta Sony menanggapi bagian berikutnya dari pelajaran hari Senin, apa yang menjadi perbedaan antara orang yang hidup percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan orang yang hidup
tapi tidak percaya Tuhan Yesus akan datang. Apa yang terjadi dalam pola pikir mereka? Silakan Pendeta Stani. Perbedaan orang percaya bahwa Yesus akan datang dan orang yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang, maka perbedaan itu sudah pasti di kata percaya. Seperti yang terus dalam Yesaya pasal 25 ayat 8 dan 9 dan Wahyu 6 ayat 15 sampai 17. Nah, ketika berbicara mengenai pola pikir kedua ini, maka sebenarnya kita coba lihat, baca paragraf kedua, Evi, silakan. Orang fasik menyadari konsekuensi mengerikan dari dosa, sementara orang benar telah menerima anugerah kasih karunia yang luar biasa. Pemberontakan terhadap Allah membawa kepada ketakutan, rasa bersalah, penghukuman, dan pada akhirnya kehilangan kekekalan. Tanggapan kita terhadap anugerahnya yang menyelamatkan akan membawa kita kepada pengampunan, damai sejahtera, dan sukacita yang kekal pada saat kedatangannya yang mulia. Perhatikan kata orang fasik menyadari konsekuensi mengerikan dari dosa. Karena judulnya pengharapan akan kedatangan Yesus segera, saya pernah katakan di diskusi kita ini bahwa janji pengharapan bukan suatu hal yang ditunggu-tunggu. Dan itu akan sangat bagus jika ditepati. Nah, tadi Pastor Denny dan juga Ivy sudah highlight bagaimana janji Tuhan bahwa aku akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Masalahnya adalah ada dua golongan orang yang mempunyai sikap yang percaya dia akan datang dan tidak percaya dia akan datang. Konsep berpikirnya mereka sama-sama tahu pekabaran ini. Ketika kita banyak berbicara bahwa ini mengenai orang-orang di luar sana, maka saya mau katakan dalam diskusi Sekolah Sabat ini, karena Sekolah Sabat ini diberikan buat umat Tuhan, ya, umat-umat Advent, ya. Saya katakan bahwa saya, saudara, ada di antara orang-orang yang tidak percaya tersebut. Oke, teoretically Anda percaya, oh Yesus datang. Tapi ketika tiba pada implementasi, secara hidup, sikap, roh berserahnya akan mengidentifikasi Anda percaya atau tidak percaya. Tapi ingat, kata orang fasik ini bukan kepada orang luar semua. Tapi orang fasik menyadari, hanya orang yang tahu konsekuensi dan dia tahu akibatnya yang bisa membaca ini. Dan saya boleh jadi di antara orang tersebut. Jadi intinya ketika Anda yakin percaya Yesus akan datang segera, persiapkan hatimu. Apa tadi di awal? Let not your heart be troubled. Jangan gelisah hatimu. Itu saja. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Ketika engkau tidak gelisah, maka implementasi yang Anda akan buat mengenai karakter Yesus akan bisa dilaksanakan di dunia ini. Seperti para pemirsa baca di rumah saja nanti di paragraf terakhir hari Senin. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah mengingatkan kita untuk melihat kepada diri sendiri. Apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang benar yang sangat senang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau seperti orang fasik dalam tanda kutip yang malah takut dengan konsekuensi ataupun peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semoga itu menjadi perenungan dan juga diskusi kita di UKSF masing-masing. Baik, kita maju ke pelajaran hari Selasa dengan judul Milenium di Bumi. Selama kuartal ini kita paling tidak sudah mulai mengerti dan juga mungkin menghafal, mengingat apa-apa saja peristiwa-peristiwa menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pertanyaannya Pendeta Denny, kalau Yesus sudah datang untuk kedua kali, lalu orang-orang jahat yang masih hidup akan binasa, begitu kan ya? Apa yang terjadi dengan iblis? Nasibnya bagaimana dengan dia? Silakan. Saya pikir ini menarik sekali pelajarannya, ya, untuk penghakiman di masa milenium ini. Ini dikatakan bahwa 1000 tahun nanti itu iblis tidak memiliki siapapun lagi untuk dicobai. Untuk diperdaya tidak lagi. Kemudian di akhir daripada milenium itu orang jahat yang mati dibangkitkan untuk menghadapi penghakiman. Selanjutnya iblis mengilhami mereka untuk melakukan upaya besar terakhir untuk menggulingkan Allah dan mendirikan kerajaan mereka. Yang berikut juga, semua orang yang hadir untuk pertempuran terakhir dari pertentangan besar, itu dosa akan segera diberantas untuk selama-lamanya. Ini sebuah berita atau kabar baik bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam menghadapi masa penghakiman di masa milenium ini, kita tidak perlu takut. Karena akan tiba pada waktunya keadilan itu akan berpihak kepada
umat-umat yang setia kepadanya. Dan di masa milenium itulah kita bisa melihat bahwa sekali lagi iblis tidak memiliki siapapun untuk dicobai. Non-job. Terima kasih. Jadi iblis akan menganggur pada waktu milenium begitu ya. Dan ini adalah berita yang baik karena akhirnya dosa tidak akan pernah muncul lagi. Mungkin agak sulit membayangkan ya karena tiap-tiap hari kita hidup di tengah konsekuensi dosa. Pendeta Sony Situmorang, boleh kita bahas pertanyaan pertama di hari Jumat. Banyak orang berpikir begitu ya. Menurut Anda, mengapa Allah membiarkan dosa berlangsung begitu lama sampai nanti akhirnya akan ada waktu untuk jobless selama 1000 tahun? Silakan Pendeta Sony. Ketika berbicara mengenai mengapa Allah membiarkan dosa berlangsung begitu lama. Nah, kata lama di sini ini mengarah kepada waktu yang sudah kita jalani selama 6.000 tahun ya. 4.000 tahun sebelum Yesus lahir dan 2.000 tahun setelah Yesus lahir. Nah, pertanyaannya menarik, mengapa Allah membiarkan dosa berlangsung begitu lama? Ketika dosa berlangsung begitu lama, maka kemungkinan pertobatan akan ada begitu lama juga. Artinya, antonim dari dosa adalah apa? Bertobat. Nah, coba kita lihat kata lama di sini. Ivy boleh baca Wahyu pasal 20-3 Ya. dan mengarah pada milenium. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatikan yang Ivy baru baca, perhatikan pertanyaan nomor 1. Ingat dosa yang begitu lama. Umur manusia berapa, Ivy? Pastor Denny? 70-an. 70. Umur dosa berapa? 6.000 tahun. Oke? Benar nggak? Artinya kita ada fase. Kita akan terus berganti-ganti. Lalu Ivy tadi baca bahwa ada satu masa nanti ketika iblis akan apa? Dirantai, diikat. Apa arti diikat di sini? Ini merupakan rantai situasi, pengikatan situasi. Tadi sudah dikatakan bukan harafiahnya, tapi situasinya dia diikat. Dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tidak ada. Sama seperti Ivy. Ivy pernah nggak waktu dulu nakal, waktu masih kecil, orang tua kurung di kamar nggak boleh keluar? Aku anak baik-baik dulu pendeta, tapi banyak teman-teman yang begitu ya. Pastor Denny pernah nggak? Saya pernah lagi. Aku pernah dikasih masuk dalam karton televisi. Aduh. Itu benar, pernah dikunci. Iya. Anda bebas di kamar, tapi tidak bisa buat aktivitas, tidak ada. Nah, itu gambaran. Lalu kenapa sampai Tuhan membiarkan dosa berlangsung begitu lama? Dari konsep pelajaran sekolah Sabat ini kasih Tuhan itu dibuat juga begitu lama, agar kesempatan bagi manusia itu bertobat itu ada. Bahkan ingat, sampai kapan iblis diberikan kesempatan untuk bertobat? Kalau kita bicara konteks Alkitab. Sampai kapan? Masih ada sampai kapan? Yesus mati di kayu salib ketika Israel jasmani berganti Israel rohani. Namun kita akan bahas sana. Intinya adalah panjangnya dosa, tapi jauh lebih panjang kasih Allah, kesempatan bagi kita untuk apa? Bertobat. Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta, dan itulah inti sebenarnya dari pelajaran pekan ini. Mungkin kita banyak membahas peristiwa, tapi jangan lupa judul besar dari pelajaran ke-13 mengenai kemenangan kasih Allah. Baiklah, kita lanjut ke hari Rabu. Kali ini topiknya adalah penghakiman di masa milenium. Tadi kita sudah bahas apa nasib iblis. Sekarang kita mau bahas pendeta Denny, apa nasib orang-orang benar selama 1000 tahun itu. Kalau setan sedang dirantai dalam tanda kutip, orang benar berbuat apa? Silakan penjelasannya. Terima kasih para pemirsa. Yang pertama adalah orang benar akan melaksanakan proses penghakiman. Yaitu mereka akan melihat secara langsung keadilan dan kasih Allah dalam cara Tuhan menangani masalah dosa. Kalau sekarang kita lihat orang menangani masalah, kadang-kadang sakit hati kita.
Karena kita melihat ketidakkeadilan itu tidak berpihak kepada kita. Dan kita jadi marah, kita jadi benci. Jangankan sama orang lain, sesama kita umat-umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita merasa tersakiti oleh karena kita merasa bahwa keadilan itu tidak berpihak kepada kita. Tapi akan tiba pada waktunya apa yang terjadi selama 1000 tahun, luar biasa Tuhan kita ini. Dia memberikan sebuah kesempatan. Kalau kita nggak punya kesempatan untuk pergi mengikuti rapat 5 tahunan di Amerika, ya ini kesempatan yang paling luar biasa umat-umat Tuhan. Kita akan melihat secara langsung keadilan dan kasih Allah yang sangat luar biasa itu. Bagaimana cara Tuhan untuk menangani masalah dosa. Terima kasih. Amin. Dan hanya orang benar yang bisa melihat sampai pada akhirnya. Bagaimana akhirnya semua misteri terkuak, bagaimana keadilan didapat. Dan jadi kalau pemirsa ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab selama hidup di bumi ini, mari kita tetap setia supaya dapat jawabannya nanti di milenium. Baik, Pendeta Sony Situmorang boleh tolong lanjutkan apa yang terjadi pada akhir dari 1000 tahun tersebut. Kita sudah bahas selama begitu ya, apa yang iblis lakukan, apa yang orang benar lakukan, bagaimana dengan akhirnya. Silakan. Baik, terima kasih. Ivy bertanya apa yang terjadi pada akhir masa 1000 tahun. Jadi ketika kita bertanya mengenai itu, maka penulis pelajar sekolah sahabat Mark Finley telah sudah menuliskan apa yang akan terjadi di akhir masa 1000 tahun. Namun salah satu yang saya menggarisbawahi di akhir masa 1000 tahun adalah istilah Gog dan Magog. Itu ada di paragraf ketiga hari Rabu, yaitu merupakan bangsa yang digunakan Allah untuk menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa itu melawan Allah dan umat-umatnya. Anda lihat di buku Wahyu. Artinya di akhir masa 1000 tahun maka rantai iblis akan dilepas dan Yerusalem baru akan turun, dan pada saat itulah terjadi suatu keheranan, yaitu apa? Ketika Yerusalem baru turun, maka pada saat itulah masa akhir atau konsekuensi dosa, atau kita bisa katakan manifestasi kasih Allah kepada orang yang percaya dan orang yang berdosa dilaksanakan. Ketika seorang dihukum atau kita katakan dibakar di sini, maka itu juga merupakan manifestasi kasih Allah, keadilan Allah. Tadi Pastor Denny sudah katakan di paragraf pertama keadilan dari kasih Allah. Oh, satu lagi saya mau katakan, Ivy, Pastor Denny, jangan nanti heran ketika orang terdekat Anda atau pribadi yang Anda kagumi. Contoh Pastor Denny, siapa pendeta yang paling dikagumi dulu waktu masih kecil? Saya Pastor Misah, Pendeta Misah. Ivy, siapa pendeta yang paling dikagumi? Pendeta. Saya juga punya. Saya nggak sebut nama lah. Tadi tiba-tiba orang yang saya kagumi tersebut ada di sorga. Itu namanya keheranan. Oh, ada istilah dalam kita wonder, keheranan. Namun yang saya mau katakan adalah pada akhir milenium akan terjadi hal ini. Ivy boleh baca paragraf terakhir. Pada akhir milenium, tidak hanya semua orang jahat dibangkitkan, tetapi juga kota suci, Yerusalem baru, turun ke bumi dari surga. Orang-orang kudus telah hidup dan memerintah bersama Kristus di Yerusalem baru selama 1 milenium. Sekarang pada akhir 1000 tahun, kota itu turun ke bumi bersama dengan Tuhan Yesus, para malaikat, dan semua orang tebusan. Semua orang hadir untuk pertempuran terakhir dari pertentangan besar. Dosa akan segera diberantas untuk selamanya. Pertentangan besar, Yerusalem baru turun, coba kita imajinasi ya. Visualisasi turun, kemudian ketika kota itu hendak menginjak daratan, tiba-tiba Gog Magog, tadi istilah orang melawan Allah bersama iblis, akan menyerang kota Yerusalem baru. Saat itulah Alkitab Wahyu mengatakan api menghanguskan mereka semua. Dan bumi baru, dunia baru, lalu Yerusalem baru turun, dan itulah jadi apa? Ibu kota dari dunia baru. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk gambarannya, untuk menguatkan iman kita. Dan para pemirsa boleh direnungkan dan juga didiskusikan terlepas dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, apa yang Anda lihat mengenai karakter Allah di dalam peristiwa-peristiwa ini. Semoga itulah yang akan menjadi pusat ataupun inti dari iman dan pengharapan kita.
Baik, terakhir kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul Dua Kekekalan. Mungkin banyak yang bertanya Pendeta Denny Kanajo, kenapa orang-orang fasik yang mati harus dibangkitkan sehingga ada lagi lah segerombolan ataupun mangsa iblis yang tadi jobless jadi ada kerjaan lagi begitu sekarang ya. Apa yang mau Allah tunjukkan dalam hal pembangkitan orang-orang fasik? Silahkan Pendeta. Terima kasih. Orang jahat akan dibangkitkan untuk menerima upah, yaitu kematian kekal. Karena api neraka akan menyelesaikan dan membersihkan semua unsur dosa di dunia ini. Untuk menyelesaikan masalah dosa, agar kejahatan tidak pernah muncul lagi. Pelajaran sekolah sahabat kita bilang, setiap orang harus yakin bahwa Allah itu adil dan benar dalam segala caranya. Sekali lagi para pemirsa, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Mungkin sekarang ini, segala sesuatu yang kita lihat, cara-cara keadilan yang dilakukan, akan mengecewakan kita dari sudut pandangan manusia. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangan pelajaran sekolah sahabat kita ini, inilah yang akan menguatkan kita. Inilah yang akan memberikan kita sebuah kekuatan untuk kita tetap percaya bahwa keadilan itu akan berada di pihak kita. Kenapa? Oleh karena orang jahat akan dibangkitkan supaya mereka bisa melihat, tuh upahnya tuh. Nah, itu upahnya tuh. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita lihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan tiba-tiba terjadi kepada dirinya, kita bilang, tuh tahu rasa lo. Kayak gitulah. Tapi ungkapan kita pada waktu itu satu ungkapan sukacita, bukan rasa dendam. Satu ungkapan sukacita bagaimana kita melihat keadilan Tuhan. Dan itulah yang akan, pernyataan itu akan keluar dari mulut kita. Ternyata Allah yang kita sembah memang Allah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Itulah sukacita keadilan yang akan kita lihat ketika orang mati dibangkitkan untuk menerima upahnya. Terima kasih. Amin, jelas sekali. Terima kasih Pendeta. Semoga itu membantu pemahaman dan juga iman dari para pemirsa sekalian. Pendeta Sony, mari kita jawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Bagaimana kita melihat milenium dalam rencana keselamatan? Mungkin orang berpikir rencana keselamatan itu selesai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi sampai pada akhirnya ini semua merupakan rencana keselamatan Tuhan. Mohon penjelasannya Pendeta Sony. Baik. Terima kasih. Rencana keselamatan dibuat sebelum dunia diciptakan. Ketika kami, Bereshit bara Elohim, jadi satu, kata Elohim itu jamak kami, created heaven and earth. Apa itu rencana keselamatan? Jika seandainya manusia yang sempurna berdosa, apa yang kita buat? Itulah Yesus menggantinya. Kayak ketika Adam dan Hawa memetik buah, Hawa memetik buah larangan dan mereka makannya, lalu kata sekali-kali engkau akan mati itu, maka mereka apa? Kalau dalam ilustrasi Yesus katakan, Bapa, biar aku yang akan mati menggantikan mereka. Itulah rencana keselamatan tersebut. Sampai nantinya ada korban bakaran hingga Yesus datang. Saya persingkat ini saudara, jadi agak penuh juga di pikiran ini. Tapi ketika pertanyaannya bagaimanakah periode 1000 tahun di garis sebelum sesuai dengan rencana keselamatan? Rencana keselamatan ada awalnya dan ada akhirnya. Titik puncaknya ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi apakah itu akhirnya? Tidak. Kabar akhirnya adalah paragraf terakhir hari Kamis. Silakan Afi baca. Kabar baiknya adalah bahwa iblis dan malaikat-malaikat jahatnya akan dibinasakan di dalam lautan api. Dosa dan orang berdosa akan dimusnahkan. Menurut Wahyu 20 ayat 9, mereka akan dihanguskan, dibinasakan, dan tidak disiksa untuk selamanya. Ayat berikutnya mengungkapkan ungkapan selama-lamanya. Tergantung pada konteksnya, kata selama-lamanya selalu berarti tanpa akhir. Tetapi sampai sesuatu tercapai sepenuhnya. Bagi orang yang terhilang, kebinasaan itu sendiri bukan tindakan membinasakan, adalah kekal. Allah bukanlah penyiksa kekal. Rencana keselamatan berhubungan dengan milenium terjadi di akhir masa 1000 tahun, dan tanda utamanya adalah bukan siksaannya, bukan selama-lamanya, tapi apa? Dosa dihilangkan dari dunia ini. Dan di dunia baru tidak ada apa? Dosa. Seperti lagu apa itu? Lagu Heritage? Apa? Night, no more. Ya,
Iya kan? I saw John, saya melihat Yohanes, saya tanya, I lihat King David, saya lihat semuanya. Kemudian saya tanya di sana tidak ada dosa. Ada lagu Heritage itu. Itulah itu. Artinya para pemirsa tahu ini semua menggambarkan apa? Itulah akhir dari apa? Dari apa? Milenium. Dan ini rencana keselamatan. Rencana keselamatan artinya menyelamatkan orang. Dan sudah selamat mereka dan dosa dihapus dari dunia ini seperti Ivy sudah bahas tadi. Untuk menutup Ivy, saya ambil sedikit lagi paragraf kedua Ivy. Singkat itu. Kutipan dari penulis Kristen Alkitab Ellen G. White. Tolong dibaca. Segenap dunia yang jahat ini berdiri menghadap pengadilan Allah dalam tuduhan pengkhianatan besar terhadap pemerintahan surga. Tak seorang pun yang membela mereka. Tiada maaf bagi mereka. Dan keputusan hukuman mati yang kekal telah dinyatakan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya, pilihan di tangan kita mau pilih kekekalan yang mana? Kematian kekal ataupun kehidupan kekal. Baiklah, untuk menyimpulkan diskusi kita di pelajaran ke-13 maupun satu kuartal ini, kita kembali kepada judul besar dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dalam pertentangan besar, akhirnya kasih Allah lah yang menang. Apa yang mau Pendeta Sony dan juga Pendeta Denny tekankan kepada para umat-umat Tuhan dalam hal ini? Silakan Pendeta Sony. Pertentangan besar selalu melibatkan dua kubu, yaitu kubu yang benar dan kubu yang salah. Dalam konteks ini, maka Yesuslah kubu yang benar dan iblislah kubu yang salah. Kenapa sampai pelajaran ini diberikan? Maka penulis pelajaran Alkitab ingin menekankan kepada kita semua bahwa Anda ada di dalam pertentangan besar tersebut. Di pihak manakah Anda? Kata pihak di sini bukan berarti Anda seperti nonton bola, oh saya support Manchester, oh saya support Liverpool, bukan. Tapi ketika kehidupan Anda, sikap Anda, tingkah laku Anda, kemudian kerohanian Anda menunjukkan Anda berada di pihak yang mana. Dan sebagai kesimpulan saya, judul pelajaran terakhir, kemenangan kasih Allah. Ketika kasih Allah atau manifestasi kasihnya tertanam dalam dirimu, maka percayalah, suatu saat kita akan bertemu dengan satu sama lain di surga yang baka. Terima kasih. Amin. Pendeta Denny Kanajo, silakan. Para pemirsa, ini judul terakhir kita, pertentangan besar, tema besar kita ini. Kita ingat, pertentangan besar itu adalah Tuhan kita dan iblis. Pertentangan besar juga akan bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Namun, ketika kita setia kepada Tuhan, bukan masalah materai yang saudara sudah dapat itu, tetapi yang paling terpenting adalah penurutan dan kesetiaan terhadap perintah-perintah Tuhan yang bertahan sampai akhir akan diberikan mahkota. Bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apapun pertentangan kita, mari keadilan dan kasih Allah nyata di akhir daripada pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya juga secara pribadi sangat dikuatkan. Saya berpikir topik terakhir pasti akan tentang surga, begitu ya. Tapi malah dialihkan pikiran kita, fokus kita bukan ke surganya, bukan ke upahnya, tetapi kepada pemberi upah itu, yaitu Allah sendiri yang kasihnya sangat besar kepada kita. Baik para pemirsa, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, ada beberapa orang yang saya tahu sedang menunggu pertanyaannya untuk. Oleh karena itu, Pendeta Sony dan juga Pendeta Denny, mari kita jawab 4 pertanyaan yang sudah dikumpulkan, dan semuanya ini mengenai meterai Allah, yaitu tanda kepemilikan yang kita sudah pelajari pekan lalu berhubungan dengan hari Sabat. Oleh karena itu, pertanyaan pertama dan kedua saya arahkan kepada Pendeta Sony. Gishesa Channel menanyakan, sejak kapan berlaku meterai Allah tersebut? Dan bagaimana dengan orang-orang di zaman dulu yang sudah mati terlebih dahulu, tapi belum sempat berhari Sabat? Apakah mereka juga akan mendapat meterai ini, tapi belum mengenal kebenaran, begitu ya? Silakan Pendeta Sony tanggapannya. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai meterai Allah, ini merupakan lambang atau tanda Allah atau identitas Allah ada dalam dirinya. Berbicara mengenai meterai itu mirip, berbeda sama seperti sunat, tanda perjanjian Tuhan, mirip seperti covenant, perjanjian
Bahkan kata meterai itu sudah ada beberapa hal. Namun dalam konteks ini meterai Tuhan mengarah kepada pemeteraian umat-umat Tuhan di akhir zaman. Dalam tanda kutip ketika Roh Kudus memenuhi hati dan pikirannya. Lalu kapan ini dimulai? Kapan meterai ini dimulai? Ketika berbicara kapan dimulai, maka ketika orang tersebut menerima Roh Kudus Allah, menerima kebenaran tersebut, maka meterainya ada di situ. Ingat, ini mengarah kepada pistis pistio iman sendiri, saudaraku. Meterai itu berlaku ketika pada orang yang mengakui bahwa dia milik seseorang. Artinya gimana? Pada zaman dahulu sapi itu dicap. Kenapa? Tuhan mengklaim dia miliknya. Artinya sapi tersebut akan ikutin rule of play, aturan main. Hanya bedanya kita di manusia diberikan kuasa untuk memilih. Itu sebab saya katakan kapan meterai dimulai? Dia dimulai ketika orang tersebut mengakui Yesus sebagai juru pribadinya, menerima curahan Roh Kudus tersebut. Dalam konteks Israel dulu sunat, ketika dia mau disunat itu tanda punya Allah. Ada covenant perjanjian itu punya Allah. Namun dalam konteks ini karena ini mengarah kepada zaman akhir ketika Roh Kudus ada dan ketika dia mau menerima Yesus sebagai juru pribadinya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan orang zaman dulu yang sampai mati tidak berhari Sabat? Nah, teman-teman, banyak orang fokus kepada kata Sabatnya. Saya mungkin katakan bahwa Sabat merupakan satu meterai yang artinya kita mengakui Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan kita mau memelihara hukumnya. Ingat, fokus kepada Allahnya yang memberikan Sabat karena Sabat dibuat untuk manusia. Lalu, jadi Sabat merupakan meterai tanda Allah, identitas Allah dalam diri kita. Kenapa? Karena itulah yang sering dilanggar. Itulah yang Alkitab katakan dalam buku dan Wahyu, ada binatang, tanda patung binatang mengubah waktu dan hukum. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal tidak berhari Sabat? Ini teknis, saudara. Kalau bicara mengenai teknis, kita akan coba lihat apa yang Alkitab katakan dalam Roma pasal 2. Afi boleh baca ayat 14 dan 15. Ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 16, sedikit lagi. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pemirsa sudah dengar ada jawabannya. Ketika saya mengerti ini mengarah kepada mereka. Oh, kalau nggak melihara Sabat berarti namanya surga. Nggak melihara Sabat berarti bukan punya Allah. Ingat, bagian terakhir dikatakan apa? Ada hal-hal teknis yang hanya Tuhan yang tahu. Dan bagian ayat 16 tadi, ayat sudah katakan apa? Pada hari terakhir kami dikatakan, Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Artinya itulah hak prerogatif Allah. Namun ketika Anda hidup pada zaman ini dan mengetahui kebenaran Sabat tersebut, maka biarlah Anda menjadikan Sabat sebagai identitas Anda. Nanti kita akan lihat time of trouble yang kita bahas. Salah satu yang akan disinggung, yang sangat disokong atau disinggung mengenai hari Sabat ini. Bagaimana? Para pemirsa, kami ada banyak buku-buku mengenai akhir zaman. Kontak kami bila mana atau kontak gembala Anda. Kalau Anda bukan anggota gereja Advent, kontak kami langsung agar bisa mendapatkan buku tersebut. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Jelas sekali jawabannya dari pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Pendeta Denny masih mengenai meterai Allah ini. Apakah kalau begitu umat Advent bisa mengklaim bahwa kita telah menerima meterai Allah karena berbakti pada hari Sabat? Lalu berikutnya, bisakah meterai ini dicabut begitu ya? Kalau mungkin di-cancel di tengah jalan seperti itu. Silakan, Pendeta Denny. Salah satu tanda kepemilikan seseorang bahwa dia punya milik itu, kalau sekarang itu akan ditandai dengan meterai 10.000. Ketika kita jual beli tanah, maka meterai 10.000 itu akan merupakan salah satu keabsahan bahwa itu akan menjadi milik kita. Namun ketika kita memiliki akte jual beli dan kita tidak mengikuti proses-proses untuk menuju kepada kepemilikan untuk membuat sertifikat, maka itu akan bisa hilang dengan begitu saja. Padahal itu sudah milik kita. Ingat, Sabat itu adalah merupakan tanda kesetiaan kepada Allah dan bagian dari kepatuhan terhadap 10 perintah Allah.
memang untuk memandang Sabat sebagai materai atau tanda perjanjian antara Allah dan umatnya, seperti yang disebutkan, nanti para pemirsa akan baca, itu di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-13 dan Yehezkiel 20 ayat yang ke-12. Tadi dikatakan bahwa kita mengklaim memiliki materai Allah. Ingat, materai Allah bukan hanya soal beribadah pada hari Sabat, tetapi juga mencakup hidup yang setia dan taat kepada seluruh ajaran dan perintah Allah. Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Sony tadi, itu merupakan salah satu materai Allah, tandanya itu adalah Sabat. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada Sabatnya saja, tapi kehidupan kita tidak diobahkan sesuai dengan perintah Tuhan, maka dengan sendirinya keabsahan materai itu akan gugur. Yang buat gugur siapa? Kita sendiri yang buat gugur. Karena Tuhan merindukan kita semua mempertahankan materai itu. Bagaimana materai itu tetap sah, maka proses-proses kehidupan kekristenan kita harus terpenuhi sampai Ia datang dan akan mendengarkan suara itu menyatakan, "Sabatlah kau hamba yang setia, masuklah ke tempat yang telah kusiapkan bagimu." Terima kasih, Ivy. Amin, puji Tuhan Pendeta. Terima kasih sekali. Baiklah Pendeta Sony, bolehkah kita menutup di dalam doa, mendoakan berkat bagi para pemirsa sekalian? Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Terima kasih atas kesempatan yang kami gunakan untuk menyajikan pelajaran ini. Kami percaya masing-masing yang punya kekurangan. Bila mana ada hal-hal yang kurang sempurna, hamba-hamba Tuhan ini disampaikan, biarlah Engkau menyempurnakannya dalam hati pikiran kami masing-masing. Memberkati hambamu, Pendeta Denny, Ivy, dan juga Daniel di ruang layar. Demikian juga Tuhan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah tingkap-tingkap langit terbuka bagi mereka, bagi keluarga mereka, anak-anak mereka, dan orang-orang yang kasihi, dari semua yang mendengar acara ini. Pertemukan kami Tuhan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengarkan doa kami, dalam Yesus berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Sony dan juga Pendeta Denny. Tuhan memberkati, kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan para pemirsa yang telah menyaksikan sampai pada akhirnya, puji Tuhan untuk apa yang kita pelajari. Dan saya mau mengajak kita semua untuk kembali hadir pekan depan untuk mengikuti topik yang baru. Dari pertentangan besar, kita akan beralih kepada Kitab Markus. Kita akan mempelajari sosok Yesus yang sangat luar biasa dari kacamata Markus sebagai salah satu dari muridnya. Dan apapun, jika ada berkat dan juga highlight yang Anda dapatkan selama 1 kuartal, kita mempelajari tentang pertentangan besar, silakan dimasukkan di kolom komen. Itu saya yakin akan menguatkan saudara-saudara yang membacanya. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.